Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Kakek IT Official. Nah, gimana kalau Indonesia tidak pernah dijajah ya? Perjuangan yang sangat lama para pahlawan yang berhasil melawan para penjajah, mulai dari bangsa Portugis, VOC, Belanda hingga Jepang ya. Nah, tapi bagaimana ya jika kalau dulu Indonesia tidak pernah dijajah ya? Berikut 3 hal yang akan terjadi jika Indonesia tidak pernah dijajah. Yang pertama yaitu sebelum dijajah, Indonesia sudah memiliki beberapa kerajaan. Lalu mungkin kerajaan itu akan tetap ada hingga sekarang jika Indonesia tidak pernah dijajah. Yang kedua yaitu kerajaan di zaman dulu mungkin menjadi negara masing-masing. Lalu jika ingin bepergian atau pergi ke luar negeri atau lintas negara atau kerajaan yang ada di Nusantara ini di pulau lain itu akan menggunakan paspor. Jadi kita kalau pergi ke kerajaan lain ataupun ke negara lain di Nusantara ini akan menggunakan paspor. Yang ketiga bukan konflik dengan penjajah ya yang terjadi, tetapi terjadi konflik antar kerajaan ya jikalau Indonesia tidak dijajah ya. Contohnya apa? Contohnya negara di wilayah Nusantara ini yang menjadi negara sendiri dan sering terjadi konflik ya. Teman-teman sudah nggak asing ya dengan konflik konfrontasi yang terjadi antara Indonesia dan Malaysia. Dari tahun 50-an, 60-an melibatkan kedua negara ya sampai menggunakan mengangkat senjata. Dan sampai sekarang itu terjadi konflik-konflik kecil ya. Terus ada Kesultanan Sulu di wilayah Filipina dengan Malaysia. Apa hikmahnya? Ada juga hikmah dan juga pahitnya Indonesia itu dijajah. Nah, hikmahnya Indonesia itu dijajah ya. Setelah runtuhnya Majapahit, kerajaan-kerajaan kecil yang ada di wilayah Nusantara ini terpecah belah lagi dan memilih untuk melepaskan diri dari kerajaan Majapahit atau di bawah kerajaan Majapahit, dan akhirnya kerajaan yang ada di Nusantara ini terpecah belah ya. Yang dulu sudah disatukan oleh Patih Gajah Mada dengan menyatukan kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara ini dengan Sumpah Palapanya. Dan hikmahnya Indonesia itu dijajah yaitu bersatunya kembali kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara ini menjadi satu, menjadi negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi negara bekas jajahan Eropa, contohnya Belanda, Inggris, itu berhak untuk memerdekakan dirinya sendiri atau berhak memerdekakan negaranya sendiri. Mengapa Indonesia menjadi negara besar, menjadi negara terbesar di Kepulauan Nusantara ini? Karena kerajaan-kerajaan yang berada di Nusantara ini dulu itu dijajah oleh Belanda. Ya, jadi semua yang ada di kolongan Indonesia ini saat ini itu dulu bekas jajahan Belanda. Dan itulah yang terjadi mengapa Indonesia menjadi negara besar seperti ini. Beribu-ribu pulau, suku, terus agama, ras, dan budaya menjadi satu negara Indonesia. Dan ada juga pahitnya Indonesia dijajah selama beratus-ratus tahun. 350 tahun Indonesia itu dijajah dari mulai bangsa Portugis, terus VOC, Belanda, hingga tahun 45 itu Jepang menjajah Indonesia, terus Indonesia merdeka. Mulai dari perlawanan dari kerajaan Nusantara dulu melawan para penjajah itu sampai menimbulkan korban jiwa yang sangat banyak, ribuan bahkan jutaan perlawanan rakyat Indonesia yang telah gugur untuk mempertahankan negara ini. Berkat jasa pahlawan-pahlawan dan kesultanan-kesultanan kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara ini, akhirnya Indonesia itu merdeka pada tahun 17 Agustus 1945. Dan bergabunglah kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara ini, bekas jajahan Belanda, itu menjadi satu negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu berkat para pahlawan yang sudah menyatukan kembali negara Kesatuan Republik Indonesia, menyatukan kembali persatuan di Nusantara ini yang sudah disatukan oleh Gajah Mada, yang dulu sempat runtuh saat kerajaan Majapahit itu bubar. Dan alhamdulillah Pak Soekarno dan para pahlawan-pahlawan lain meyakinkan kerajaan bekas jajahan Belanda disatukan kembali menjadi negara Kesatuan Republik Indonesia ini di Nusantara ini. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.